Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syed Muhammad dengan NIM 20130024 dari Prodi Teknik Elektroindustri. Saya ingin melaksanakan tugas yaitu mewawancarai narasumber mengenai COVID-19. Setelah saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu apa itu coronavirus? Menurut saya, coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan contoh acute respiratory syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit seperti COVID-19. Lalu apa itu COVID-19? COVID-19 atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru ini awalnya tidak dikenal sebelumnya. Yang wabahnya mulainya dari Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di beberapa negara atau banyak negara. Berarti COVID-19 itu merupakan suatu penyakit yang sangat berbahaya, begitukah? Jelas ya, karena sangat mematikan. Jika COVID-19 ini merupakan penyakit yang mematikan, tentu saja memiliki beberapa ciri-ciri dari atau gejala dari COVID-19. Apa gejala tersebut? Tentu saja COVID-19 ini gejala COVID-19 ini yang paling umum adalah demam, batuk kering dan rasa herat. Dan gejala lainnya seperti lebih jarang atau mungkin dalam beberapa pasien meliputi rasa nyeri dan hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan dan diare, dan banyak gejala lainnya yang lebih dekatnya mengganggu saluran pernapasan. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang menderita infeksi, tetapi hanya memiliki gejala ringan seperti demam. Namun yang parahnya seperti tersumbatnya saluran pernapasan sehingga susah nafas seperti asma. Jika saya terkena COVID-19 ini, apa yang harus saya lakukan? Yang harus Anda lakukan jika Anda terkena COVID ini, pertama COVID ini tentu memiliki gejala yang sudah saya katakan tadi seperti batuk ringan atau demam ringan. Agar orang-orang di sekitar Anda terlindungi, maka Anda harus tetap di rumah, isolasi diri, dan pantau gejala Anda. Ikuti panduan sosial tentang isolasi diri. Setiap orang itu kan memiliki sistem kekebalan tubuhnya sendiri. Apakah sistem kekebalan tubuh itu tidak mampu untuk melawan virus tersebut? Bukannya tidak mampu, namun COVID-19 ini adalah jenis virus baru, sehingga sistem imun atau kekebalan tubuh kita belum terbiasa dengan wabah virus yang baru ini. Kapankah sebaiknya saya menghubungi pihak medis? Ketika Anda sudah merasa mendapat ciri-ciri dari COVID ini, Anda harus menghubungi penyedia layanan kesehatan Anda terlebih dahulu, sehingga Anda dapat diarahkan ke fasilitas kesehatan yang tepat di rumah sakit. Virus ini merupakan suatu pandemi. Apakah hal-hal yang dapat saya lakukan untuk melindungi diri saya? Hal-hal yang harus Anda lakukan untuk terhindar dari virus corona ini atau virus COVID-19 ini, yaitu Anda harus menerapkan kegiatan 3M, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter, mencuci tangan, dan memakai masker. Hal ini dapat mencegah atau melindungi diri Anda dan orang lain dari virus jenis baru ini atau COVID-19 ini. Tadi Anda berkata bahwa jika saya mengalami ciri-ciri dari COVID-19 tersebut, saya harus melakukan isolasi mandiri. Lalu apakah itu isolasi mandiri? Isolasi mandiri atau berdiam diri sendiri itu tindakan penting yang dilakukan oleh orang yang memiliki gejala COVID-19 untuk mencegah penularan ke orang lain di masyarakat, termasuk anggota keluarga Anda sendiri. Isolasi mandiri juga adalah ketika seseorang yang mengalami demam, batuk atau gejala COVID-19 lainnya tinggal di rumah dan tidak pergi bekerja, sekolah, atau ke tempat-tempat umum. Hal ini dilakukan secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi dari penyedia layanan kesehatan.
Namun, jika Anda tinggal di daerah dengan kasus malaria atau demam berdarah, Anda tidak boleh mengabaikan gejala demam. Segera cari pertolongan medis. Saat Anda pergi ke fasilitas kesehatan, kenakan masker jika memungkinkan dan jaga jarak setidaknya 1 meter dan rajin mencuci tangan. Jika Anda sakit, jika yang sakit adalah anak, bantu anak mematuhi nasihat ini. Jika Anda tidak tinggal di daerah dengan kasus malaria atau demam berdarah, lakukan hal-hal seperti ini. Yaitu pertama, jika seseorang melakukan isolasi mandiri, artinya orang tersebut sedang sakit namun tidak parah. Yang kedua, jika tidak memungkinkan, pisahkan tempat tidur dengan orang lain dengan jarak minimal 1 meter jika Anda tidur dengan saudara Anda. Yang ketiga itu tetap jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, termasuk keluarga Anda sendiri sehingga dijauhi dengan penularan COVID ini. Yang keempat itu pantau gejala yang dialami setiap hari. Yang kelima, lakukan isolasi mandiri selama 14 hari meskipun Anda merasa sehat. Yang terakhir itu tetap positif dan semangat dengan cara tetap menjaga silaturahmi dengan orang-orang tercinta melalui telepon, karena zaman sekarang ini sudah canggih, bisa melalui telepon untuk bersilaturahmi atau menyapa keluarga Anda. Anda tadi berkata bahwa jika anak saya terkena COVID-19, apakah COVID-19 ini menjangkit seluruh umur masyarakat? Menurut penelitian menunjukkan bahwa anak-anak atau remaja memiliki resiko terinfeksi dan menularkan COVID ini ke orang lain yang sama seperti kelompok usia lainnya. Sampai saat ini bukti menunjukkan bahwa anak-anak dan remaja lebih kecil kemungkinannya, bukan tidak memungkin untuk terkena COVID ini. Meskipun penyakit yang serius masih dapat terjadi pada kelompok usia anak-anak ini. Anak-anak atau orang dewasa harus mengikuti panduan yang sama tentang karantina dan isolasi mandiri jika ada kemungkinan bahwa mereka telah terpapar gejala atau COVID ini. Namun sangat penting bagi anak-anak untuk menghindari kontak dengan orang tua dan orang lain yang berisiko memiliki penyakit serius atau orang-orang yang sudah berpergian ke tempat banyaknya penyakit COVID ini. Itu berarti penyakit ini lebih besar kemungkinan terkenanya kepada orang-orang dewasa atau orang-orang yang sering berpergian. Menurut penelitian lebih mudah terjangkit oleh orang dewasa karena orang dewasa sudah banyak penyakit bawaannya dibandingkan anak-anak. Lalu apakah COVID-19 ini tidak memiliki vaksin untuk mengobati penyakit ini? Meskipun beberapa pengobatan barat atau tradisional maupun buatan rumahan dapat meringankan dan mengurangi gejala ringan COVID ini, namun tidak ada obat yang terbukti dapat mencegah atau menyembuhkan COVID-19 ini. WHO sendiri atau Organisasi Kesehatan Dunia tidak merekomendasikan tindakan mengobati diri sendiri dengan obat apapun, termasuk antibiotik, untuk mencegah atau menyembuhkan COVID-19 ini. Namun beberapa uji klinis sedang berlangsung atau sedang membuat obatan-obatan yang dapat mencegah COVID-19 ini. Yang sebaiknya dilakukan jika terkena ini adalah cuci tangan dengan teratur dan menyeluruh, hindari menyentuh mata, hidung dan mulut. Yang ketiga, jalankan etika batuk dan bersin dengan cara menutup mulut dan hidung dengan siku terlipat atau tisu. Yang terakhir, jaga jarak fisik dengan orang lain setidaknya 1 meter, dan yang paling utama itu jangan mudah percaya dengan pengobatan tradisional yang mengatakan obatnya itu ampuh untuk mencegah COVID-19 ini. Dari perilaku 3M tersebut, salah satunya merupakan menggunakan masker. Lalu bagaimana cara menggunakan masker dan apakah kita boleh memakai masker sembarangan atau bagaimana? Saat ini tidak ada cukup bukti untuk menyarankan atau mencegah penggunaan masker, baik masker medis atau jenis lainnya, oleh orang sehat di masyarakat. Namun WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia secara aktif terus mengikuti pengetahuan yang terus berubah mengenai penggunaan masker dan terus memperbarui panduannya. Masker medis direkomendasikan terutama dalam perawatan kesehatan, tetapi dapat dipertimbangkan dalam hal lain. Masker medis harus dikombinasikan dengan tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi utama lain seperti kebersihan tangan dan menjaga jarak fisik. Setidaknya masker medis ini haruslah digunakan oleh para perawat sehingga stoknya terbatas. Untuk kita orang biasa atau rakyat biasa, sebaiknya kita menggunakan masker kain sehingga terjauh dari COVID-19 ini.
Satu pertanyaan terakhir. Jika saya memiliki tanda-tanda COVID-19 lalu melakukan isolasi mandiri, lalu bagaimana dengan kebutuhan pokok saya? Untuk kebutuhan pokok Anda yang jika terkena penyakit COVID-19 ini, Anda tidak perlu khawatir karena pemerintah sudah siap menyalurkan bantuan ke rumah-rumah langsung dengan tentu dengan bukti jika Anda terkena COVID. Bantuan tersebut berupa bahan pokok atau sembako yang ada 9 dan langsung diantar ke rumah Anda jika Anda terkena COVID-19 ini. Baik. Terima kasih atas jawaban Anda terkait mengenai COVID-19 ini dan penjelasannya. Sama-sama. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari wawancara tadi adalah COVID-19 merupakan suatu penyakit yang sangat berbahaya sehingga menjadi pandemi di dunia saat ini. Banyak orang yang mengalami COVID-19 ini. Salah satu cara pencegahannya adalah dengan 3M, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Jika Anda memiliki beberapa gejala, yaitu demam dan batuk, Anda dapat melakukan isolasi mandiri. Untuk kebutuhan pokok saat isolasi mandiri, Anda tidak usah khawatir, karena setiap orang yang terjangkit akan diberikan bantuan oleh pemerintah. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.